Wow. Trio ini komplit. Kluivert sosok legenda, Pastors ahli taktik dan strategi, sementara Lansat adalah kunci jembatan budaya Belanda-Indonesia. Kami percaya sepak bola Indonesia akan semakin maju dan berikut analisa kami. Football Universe. Pasca pemutusan kerjasama dengan mantan pelatih Sintayong, kini timnas Indonesia memulai era baru di bawah kendali 3 pelatih berbakat, Patrick Kluivert, Denny Lansat, dan Alex Pastoor. Kehadiran mereka memberikan harapan besar bagi kemajuan sepak bola nasional. Dengan latar belakang luar biasa baik sebagai pemain maupun pelatih, masing-masing orang ini memiliki kelebihan unik yang bisa membawa perubahan signifikan bagi tim Garuda. Berikut akan kami paparkan keunikan dari ketiga orang ini yang dapat berguna bagi perkembangan Garuda ke depan. Nama pertama yang akan kami bahas adalah Patrick Kluivert. Dia adalah mantan pemain sepak bola timnas Belanda yang juga bermain di beberapa klub raksasa seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, hingga Barcelona. Sewaktu menjadi pemain, Kluivert dijuluki Wonderkid Belanda. Karena di usianya yang baru genap 17 tahun, dia telah berhasil mengantarkan Ajax Amsterdam menjuarai Liga Champions Eropa. Kejuaraan yang setara dengan Piala Dunia. Menariknya lagi, dia adalah pahlawan kemenangan Ajax dengan mencetak satu-satunya gol mereka di babak final tersebut. Setelah itu Kluivert sempat bermain di AC Milan, tetapi karena ketidakcocokan gaya bermain dengan tim Italia ini, Kluivert memutuskan untuk mengikuti sang pelatih favoritnya, Louis van Gaal, ke Barcelona. Alhasil, Kluivert kembali menemukan permainan terbaiknya dan menjadi top skor untuk Barcelona dengan rata-rata mencetak 15 gol selama 6 musim. Selain itu, di tim nasional Belanda, Kluivert adalah salah satu bomber yang mematikan. Dia mencetak 40 gol dalam 79 pertandingan dan membawa Belanda mencapai babak semifinal Piala Dunia 1998. Setelah gantung sepatu, Kluivert kemudian memutuskan menjadi pelatih sepak bola. Dia belajar ilmu kepelatihan di Akademi KNVB dan melakukan beberapa tugas menjadi asisten pelatih di klub-klub Liga Belanda, serta sekali di Brisbane Roar, klub yang sekarang Rafael Strijk bermain. Setelah itu pada tahun 2014, Van Gaal kemudian merekrutnya untuk menjadi asisten pelatih timnas Belanda yang bermain di Piala Dunia dan mereka berhasil meraih juara 3. Seusai Piala Dunia ini, Kluivert ditunjuk menjadi pelatih kepala timnas Curaçao yang merupakan negara kelahiran ibunya. Di sana prestasinya tidak terlalu mentereng dan belum bisa membawa Curaçao melangkah jauh di beberapa kualifikasi dan piala yang diikuti. Tetapi hal ini memberinya pengalaman yang cukup berarti sehingga bisa melanjutkan petualangannya melatih di beberapa klub Eropa. Klub terakhir yang dilatihnya sebelum ke Indonesia adalah Adana Demirspor di Turki. Pada 2025 ini, Kluivert kemudian ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan coach Sintayong. Tentunya ada beberapa pertimbangan terkait pemilihannya dan sepertinya poin-poin berikut cukup menjelaskannya. Kluivert memiliki beberapa kelebihan, diantaranya 1, pengalaman internasionalnya. Sebagai mantan pemain di level tertinggi, Kluivert memiliki modal pengalaman dan wawasan yang luas di berbagai macam turnamen. Dia tahu persis apa itu Piala Dunia, bagaimana cara ke sana, dan bagaimana cara bersaing dengan negara-negara kuat sepak bola. Sewaktu menjadi pemain, Kluivert pernah mengacak-acak Argentina, membuat Brasil dengan Ronaldo-nya juga kesulitan, dan mental juara ini yang diharapkan dapat ditularkan kepada pemain-pemain Indonesia. 2. Jaringan yang luas. Karena nama besarnya, Kluivert memiliki koneksi global yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Ketika namanya diumumkan saja, tercatat sudah ada beberapa pemain keturunan yang langsung mau bermain untuk Indonesia. Salah satunya Jairo Ridwan. Di kemudian hari akan lebih banyak lagi pemain-pemain keturunan berkualitas yang akan datang ke Jakarta
ketimbang bermain untuk Belanda karena daya tarik Patrick Kluivert. 3. Visi jangka panjang. Meskipun masih merupakan pelatih muda, tetapi Kluivert dapat diandalkan untuk merancang proyek jangka panjang untuk timnas. Backingan Kluivert tak main-main, yaitu Opa Louis van Gaal, yang kita tahu sendiri memiliki filosofi sepak bola sangat detail. Untuk itu sepak bola Indonesia akan ditata sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai level dunia dalam waktu yang relatif tak terlalu lama. Dengan berbekal hal tersebut, Kluivert menurut kami sangat tepat dipilih sebagai pelatih kepala dan menjawab keresahan PSSI tentang leadership dan tokoh panutan yang dapat diikuti semua pemain timnas, baik yang lokal maupun pemain keturunan. Meskipun demikian, Kluivert memiliki kekurangan, yaitu dari sisi analisa taktik dan strategi tim, serta dari segi komunikasi lintas budaya. Nah, peran ini yang kemudian diperlengkapi dengan 2 orang asistennya. Mari kita bahas asisten pertama, yang bernama Alex Pastoor. Nama lengkapnya adalah Alexander Anton Aiko Pastoor, atau biasa dipanggil Alex Pastoor di Belanda. Dia adalah mantan pemain sepak bola, tetapi tidak terlalu bersinar, yang pernah memperkuat tim-tim mediocre Liga Belanda, seperti Volendam dan Heerenveen. Di tahun 2001, dia kemudian memutuskan untuk gantung sepatu dan lebih memilih untuk belajar menjadi pelatih sepak bola. Posisinya sebagai seorang pemain tengah membuat nalarnya cepat beradaptasi dengan dunia kepelatihan. Dia pun menjadi pelatih kepala untuk tim muda AZ Alkmaar. Dan di sini dia belajar banyak hal tentang kepelatihan. Alex Pastoor memiliki otak yang pintar dan kemampuannya meramu strategi membuatnya mendapatkan penghargaan sebagai pelatih tim muda terbaik di Liga Belanda tahun 2009. Tim besar Feyenoord kemudian mempekerjakannya sebagai pelatih kepala tim satelit mereka, Excelsior, di Liga 2 Belanda. Dan tak tanggung-tanggung, tim ini dibawanya promosi ke Liga 1 Belanda atau yang kita kenal sebagai Eredivisie. Setelah itu Pastoor sempat menangani NEC, Sparta Praha, AZ Alkmaar, tetapi prestasi menakjubkannya kembali terulang saat menangani Sparta Rotterdam. Tim kasta 2 Liga Belanda ini dibawanya lagi naik kelas ke Eredivisie. Tak sampai di sana, Pastoor juga melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya, yaitu menaikkan Almere City, klub yang saat ini dibela Tom Haye, ke Eredivisie pada musim 2022-2023. Karena hal ini, taktik dari Pastoor selalu menjadi trending topik di Twitter Belanda, dan dia pun sering diundang di acara-acara pembahasan taktik sepak bola di TV atau YouTube nasional Belanda, bersama para legend seperti Ruud Gullit dan Marco van Basten. Penonton Belanda sangat senang pembahasannya, dan bahkan mereka menilai Pastoor lebih jenius dari legenda Ruud Gullit dan Van Basten. Kelebihan Pastoor diantaranya adalah 1. Pandai meracik taktik tim. Pastoor dijuluki profesor karena kekayaan taktik yang dimilikinya. Tim kelas bawah dengan pemain-pemain seadanya dapat dibuatnya bermain efektif dan terkadang mampu mengatasi tim-tim besar Liga Belanda. Pemahaman taktiknya luar biasa, dan dia pun sangat tepat untuk menjadi otak timnas di bidang ini. Kluivert akan sangat terbantukan dengan kepintaran Pastoor. 2. Pemahaman teknologi modern. Tak heran jika nanti Pastoor akan terlihat bekerja dengan teknologi modern yang tak biasa. Dia selalu menggunakan gadget untuk memantau pemain, mengkombinasikan data dan realitas lapangan yang menunjang analisanya. Pastoor dikenal mampu meracik aplikasi dan AI yang dapat mengoptimalkan peran pemain. Perannya di sini akan membuat timnas Indonesia mampu bersaing dengan musuh-musuh berat sekalipun. Semoga ada friendly match antara Brasil atau Belanda melawan Indonesia biar terlihat kemampuannya Pastoor. 3. Motivator ulung. Selain itu, Pastoor adalah seorang motivator ulung. Gaya bahasa serta cara menyampaikan pesannya sangat Guardiola banget dan Van Gaal banget. Atau dengan kata lain, gaya total football Cruyff akan dibahasakan dia lewat kata-kata sehingga pemain akan termotivasi untuk total berkontribusi di lapangan. Ini adalah hal penting yang dapat memperlengkapi Kluivert ketika timnas akan menghadapi pertandingan-pertandingan penting.
Meskipun demikian, Pastor juga memiliki beberapa kekurangan yang tak dapat juga dilengkapi oleh Kluivert. Karenanya perlu sosok ketiga yang adalah mantan pemain timnas Belanda, tetapi juga merupakan putra Maluku yang akan menjembatani perbedaan budaya antara Indonesia dan Belanda. Dirinya bernama Denny Lansat. Sebagai informasi, Denny Lansat sebenarnya adalah pemain yang paling pertama ingin dinaturalisasi timnas Indonesia di awal tahun 2000-an. Tetapi karena Kens bermain di level internasional bersama Oranje terbuka lebar untuknya, Denny pun memilih Belanda. Hal ini lumrah karena memang karir pemain yang diutamakan. Apalagi waktu itu sepak bola Indonesia masih belum terlalu baik. Ada beberapa orang mengatakan ketidakmauan Denny waktu itu karena dia pro RMS atau Republik Maluku Selatan. Tetapi percayalah, itu tidak benar. Karena Denny memiliki akar Maluku yang kuat, dan orang Maluku pada umumnya sangat cinta Indonesia. RMS hanyalah jati diri asal leluhur yang tak bisa mereka lepaskan di Belanda, dan tak akan juga menjadi sebuah negara. Nah, budaya Maluku di keluarga Denny itu sangat kental. Mereka berbicara Melayu Indonesia Ambon, menyanyi lagu-lagu Indonesia, makan makanan Indonesia, bahkan ada juga klub khusus pemain berdarah Maluku atau Indonesia yang mereka buat untuk menjalin persahabatan di Belanda. Di dalam klub ini ada nama-nama seperti Simon Tahamata, Giovanni van Bronckhorst, Sonny Siloi, dan sebagainya. Denny sendiri di Belanda dikenal sebagai pemain yang sangat bertalenta karena dia jebolan Ajax Amsterdam, bermain untuk klub-klub besar seperti Willem II, AZ Alkmaar, Feyenoord, FC Twente, sampai Wigan Athletic. Dia adalah seorang gelandang cakalele menurut orang Ambon, yang artinya gelandang petarung pekerja keras yang sangat baik memainkan perannya di lini tengah. Di timnas Belanda, dia juga adalah pemain yang tampil 38 kali dan pernah bermain di Piala Dunia 2006, sehingga namanya sangat populer sebagai seorang pemain di Belanda. Lansat sendiri belum pernah menjadi pelatih kepala di klub manapun, tetapi dia selalu menjadi asisten. Salah satu kelebihan Lansat adalah dia mampu mengembangkan talenta muda untuk naik kelas. Sehingga dalam tugasnya nanti di timnas Indonesia, Lansat juga akan ditempatkan di tim U23, selain menemani Kluivert di timnas senior. Apa saja kelebihan Lansat yang berguna bagi timnas Indonesia? 1. Koneksi budaya. Dengan darah Maluku dan kemampuan berbahasa Indonesia, Lansat akan menjadi jembatan budaya yang menghubungkan gaya Belanda dan gaya Indonesia. Lansat memahami orang Indonesia karena semua keluarganya adalah orang Maluku, dan dia tahu gaya Maluku yang Indonesia banget. Tetapi di samping itu, karena Lansat besar dan bermain di Belanda, dia juga tahu gaya-gaya Belanda yang selama ini dia lakukan. Sehingga kehadiran Denny Lansat akan menjawab permasalahan timnas selama ini, yaitu tak adanya jembatan budaya antar pemain Belanda dan pemain Indonesia. Di samping itu, Kluivert dan Alex Pastoor yang mungkin belum mengenal Indonesia dapat dipercepat proses perkenalannya lewat Denny Lansat. Demikian juga untuk para pemain lokal yang tak terlalu paham bahasa Belanda atau Inggris, di sini dapat berkomunikasi dengan Lansat menggunakan bahasa Indonesia. Atau kadang dia bicara pakai bahasa Ambon. Jadi siap-siaplah para pemain dimarahi pakai kata-kata seperti "Wei, dalam tit, parsetang tit, ana ini to tit." Sensor ya guys. 2. Ahli pengembangan pemain muda. Selain itu, Lansat sangat ahli dalam pengembangan pemain-pemain muda, sehingga akan sangat baik untuk proses regenerasi timnas ke depan. Kluivert dapat fokus ke pemain senior, sementara Lansat akan fokus mengembangkan bibit-bibit muda. 3. Teladan yang baik. Dengan fisik khas Ambon yang hitam dan tak terlalu tinggi, Lansat akan sangat baik untuk memotivasi para pemain lokal yang selalu takut dengan pemain-pemain luar yang besar-besar. Lansat dapat menunjukkan semangat cakalele di lapangan, sehingga pemain Indonesia akan mendapatkan kepercayaan diri tinggi untuk bermain di level dunia. Kombinasi Patrick Kluivert, Denny Lansat, dan Alex Pastoor memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia.
Ketiganya membawa perpaduan pengalaman, kejeniusan, dan pemahaman budaya yang unik. Meski ada tantangan yang harus diatasi, kolaborasi mereka diharapkan mampu membangun pondasi yang kuat bagi sepak bola Indonesia di masa depan. Saat ini mungkin masih banyak di antara kita yang belum bisa move on dari STY dan menghujat Kluivert sebagai pelatih jelek. Tetapi percayalah, pemilihan ini sudah atas dasar pertimbangan yang mendalam. Mari kita berpikir positif saja ke depan. Kluivert yang mungkin bukan pelatih sekaliber Van Gaal, Ten Hag, atau Guardiola akan membuktikan kepada kita lewat pertandingan perdananya melawan Australia. Dan di situ kita akan melihat keajaiban terjadi. Kami percaya Garuda akan terbang tinggi di bawah asuhan pelatih baru ini. Dan Indonesia akan melaju ke Piala Dunia. Untuk itu kita mengajak teman-teman semua untuk dukung Garuda terbang lebih tinggi bersama tim pelatih baru ini. Maju terus Indonesia, Thomas.